Bab 146, Reuni Teman. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Jenderal atau Mastermind, Duan Lingtian tertarik dengan serangkaian kata di dalam buku pegangan siswa. Ternyata para siswa yang masuk Akademi Paladin diharuskan memilih antara dua jurusan. Kedua departemen ini masing-masing adalah Departemen Umum Bintang dan Departemen Mastermind Bintang. Seseorang yang dapat berpacu ke medan perang, mampu memimpin 10.000 tentara, memiliki keberanian yang tak kenal takut, dapat dengan mudah mengambil kepala jenderal musuh di tengah-tengah pasukan yang kuat, dan penuh semangat saat ia menginjak mayat untuk mencemari langit biru. Itu adalah Jenderal Bintang, seseorang yang tersembunyi di balik layar dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Selama masa damai, ia mampu mengatur tanah di bawahnya, sedangkan selama masa perang, ia mampu memetakan strategi dan mengendalikan segalanya, memusnahkan musuh tentara hanya dengan sedikit usaha. Ini adalah Star Mastermind. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Akademi Paladin pantas menyandang gelar sebagai tempat lahirnya kerajaan langit merah bagi para jenius, karena jika seseorang mampu lulus dari Akademi Paladin, maka kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang yang luar biasa dan tangguh. Pilih satu dari dua. Menarik. Sudut mulut Duan Lingtian tersenyum, dan dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. 5 hari kemudian, Duan Lingtian membawa serta Little Black saat dia meninggalkan rumah sendirian dan berjalan menuju Akademi Paladin. Menurut aturan dalam buku pegangan siswa, siswa Akademi Paladin dilarang membawa rombongan ke halaman Akademi. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tiba di Akademi Paladin. Di gerbang utama, pemandangan yang sangat megah dari barisan panjang gerobak masih bisa terlihat samar-samar dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Banyak siswa dikirim oleh orang tua mereka atau oleh rombongan mereka, namun, pada akhirnya, hanya siswa yang boleh masuk Akademi Paladin. Sebenarnya ada begitu banyak siswa perempuan. Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat beberapa siswa perempuan menunjukkan bukti kualifikasi mereka dan memasuki Akademi. Sepertinya di antara kabupaten lain, tes untuk kualifikasi ke Akademi Paladin terbuka untuk wanita, tidak seperti Kamjenius Tentara Darah Besi. Kamjenius Tentara Darah Besi yang dihadiri Duan Lingtian tidak menerima wanita, dan jika seorang wanita dari Kabupaten Pegunungan Swallow ingin masuk Akademi Paladin, maka mereka harus melakukan perjalanan ke daerah lain untuk mengambil bagian dalam tes serupa. Kemana aku harus pergi sekarang? Duan Lingtian memperhatikan bahwa setelah dia memasuki Akademi Paladin, dia berjalan tanpa tujuan dan tidak dapat menemukan jalannya. Akhirnya, matanya yang tajam menangkap sekelompok orang yang pergi ke timur, dan dia buru-buru mengikuti mereka. Di sebuah lapangan luas di sisi timur, beberapa rak senjata berserakan, karena tempat ini jelas merupakan lapangan latihan seni bela diri Akademi Paladin. Duan Lingtian melirik dan memperhatikan bahwa ada banyak pria dan wanita muda yang telah menunggu di sini selama beberapa waktu, dan usia orang-orang ini sekitar 20 tahun, dibandingkan dengan mereka, Duan Lingtian jelas jauh lebih tua, lebih muda. Xiao Yu. Akhirnya, Duan Lingtian memperhatikan Xiao Yu di antara kerumunan. Saat ini, Xiao Yu sedang mengobrol dengan pemuda lain yang berdiri di sampingnya. Duan Lingtian berjalan mendekat, dan tak lama kemudian, Xiao Yu memperhatikannya juga. Dia memberitahu pria muda di sampingnya sebelum berjalan. Duan Lingtian, aku akhirnya menemukanmu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tiba di kota kekaisaran setengah bulan yang lalu, tapi aku tidak tahu di mana kamu berada. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan selama setengah bulan terakhir ini? Duan Lingtian bertanya dengan senyum ringan. Saya berada di perkebunan klan Xiao, kata Xiao Yu. Keluarga Xiao, klan Xiao, Xiao dia. Ekspresi Duan Lingtian menegang. Dia mengingat alkemis jenius, Xiao He, atau dengan kata lain, anggota klan Xiao. Mungkinkah Xiao Yu terkait dengan klan Xiao? Atau mungkin klan Xiao Kota Aurora terkait dengan klan Xiao Kota Kekaisaran? Fakta-fakta membuktikan bahwa tebakan Duan Lingtian benar. Ya, klan Xiao. Keluarga Xiao Kota Aurora kami tepatnya adalah keluarga cabang dari klan Xiao Kota Kekaisaran. Saya telah secara khusus diterima sebagai anggota klan Xiao Kota Kekaisaran oleh Patriark setelah memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin. Meskipun tidak ada perubahan di wajah Xiao Yu, matanya jelas memiliki sedikit kegembiraan di dalamnya. Menjadi anggota Imperial City Xiao Clan berarti dia telah mengambil satu langkah lebih maju,
dan di masa depan dia akan dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Sementara itu, Xiao Yu menyadari bahwa pemuda di sampingnya telah ditinggalkan dalam cuaca dingin, jadi dia buru-buru memperkenalkannya. Duan Lingtian, dia adalah Xiao Sun, seorang seniman bela diri jenius dari klan Xiao Kota Kekaisaran, dan temanku. Duan Lingtian mengangguk pada Xiao Sun saat dia memperkenalkan dirinya. Xiao Sun menjawab sambil tersenyum, tanpa jejak arogansi seperti itu dari seorang murid dari klan besar. Duan Lingtian, kakak Xiao Sun, Xiao He, adalah alkemis paling berbakat di klan Xiao kami. 1 tahun yang lalu, dia menjadi alkemis kelas 9 pada usia 20 tahun, tambah Xiao Yu. Xiao dia, wajah Duan Lingtian menegang. Musuh benar-benar pasti akan bertemu. Dia baru saja mengenal seorang murid klan Xiao dan itu sudah menjadi adik Xiao He. Pupil Xiao Sun mengerut saat dia perlahan berkata, dulu aku berpikir bahwa saudara laki-lakiku adalah seorang alkemis jenius yang langka, tapi itu berubah 2 bulan lalu ketika seorang alkemis kelas 9 berusia 18 tahun muncul di lobi persekutuan alkemis. Baru saat itulah aku sadarilah bahwa tidak peduli seberapa hebat seseorang, akan selalu ada seseorang yang lebih hebat. Lebih baik begini, itu bisa membantu mengurangi kesombongan saudaraku. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Aku mendengar bahwa seorang alkemis berusia 18 tahun bahkan menipu saudaramu dengan 5 juta perak, apakah kamu membencinya? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus dibenci? Aku pernah mendengar tentang urutan kejadian juga. Pada dasarnya, seluruh masalah adalah kesalahan kakakku. Jika bukan karena kakakku yang sombong, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi, telah terjadi. Jika saya bertemu dengan alkemis jenius itu, saya bahkan mungkin berterima kasih padanya, karena dia menyebabkan saudara laki-laki saya mengalami perubahan dan menjadi jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Xiao Sun menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak keberatan. Duan Lingtian melirik Xiao Sun dalam-dalam. Burung-burung dari bulu berkumpul bersama, dan teman Xiao Yu memang tidak seperti murid-murid klan besar yang boros biasanya. Duan Lingtian, Xiao Yu, tiba-tiba, suara yang akrab terdengar dari jauh. Duan Lingtian melihat ke seorang pemuda berpakaian merah berjalan bahu-membahu dengan seorang pemuda yang kuat. Orang yang berbicara justru pria muda yang kuat. 2 orang yang berjalan mendekat, bukankah mereka adalah 2 pemuda yang lulus ujian Genius Camp bersama mereka dan memperoleh kualifikasi untuk belajar di Akademi Paladin, Su Li dan Tian Hu. Setelah waktu 1 tahun, mereka berdua jelas telah matang. Su Li jauh lebih pendiam, aslinya dia memiliki dorongan yang mendesak, tetapi sekarang itu benar-benar terkendali, dan kultivasinya jelas telah berkembang. Su Li, Tian Hu, Duan Lingtian dan Xiao Yu menyambut mereka dengan senyum ringan. Duan Lingtian, mari kita bertarung ketika kita memiliki kesempatan. Su Li memandang Duan Lingtian, dan dalam tatapan tajamnya, niat bertarung berkobar. Aku akan dengan senang hati menemanimu. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Duan Lingtian, kamu harus berhati-hati, orang ini Su Li sudah melangkah ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Sungguh orang yang luar biasa. Ketika saya bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, dia menarik saya ke samping untuk berperang dan hampir selesai. Tian Hu tampaknya memiliki sedikit ketakutan yang tersisa ketika dia menyebutkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti. Pupil Duan Lingtian mengerut dan dia sangat terkejut. Baru 1 tahun dan Su Li telah menembus dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti dalam sekali jalan. Xiao Yu dan Xiao Sun juga terkejut. Tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Kultivasi seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara penerimaan siswa baru Akademi Paladin tahun ini, Xiao Sun memuji, sambil menghela nafas. Ya, mungkin tidak banyak seniman bela diri formasi inti tingkat ke-7 dalam siswa baru tahun ini. Xiao Yu sangat setuju. Tatapan Su Li turun ke Duan Lingtian saat dia dengan ringan berkata, saya tidak tahu tentang yang lain, tapi Duan Lingtian pasti berada di tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti. Sangat yakin, Tian Hu sedikit terkejut. 1 tahun yang lalu, dia sudah berada di tingkat ke-6 tahap pembentukan inti. Su Li menambahkan, dia masih ingat adegan dari 1 tahun yang lalu ketika dia menantang Duan Lingtian ke pertempuran setelah ujian akhir perkemahan jenius selesai. Pada saat itu,
Dia berpikir bahwa karena dia telah menembus ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti, itu akan lebih dari cukup untuk melawan Duan Lingtian. Tapi tiba-tiba, Duan Lingtian langsung memanfaatkan energi langit dan bumi dan memadatkan 8 siluet mamut kuno, menyebabkan dia langsung merasa frustrasi. Hanya Xiao Yu yang mengangguk tanpa berpikir. Itu tak terduga ketika dia mendengar apa yang dikatakan Suli. Tianhu dan Xiao Sun, di sisi lain, memandang Duan Lingtian dengan heran. Terutama Xiao Sun, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Pemuda ini yang memiliki nama yang sama dengan keturunan langsung klan Duan dan terlihat berusia sekitar 18 tahun sudah menjadi seniman bela diri formasi inti tingkat ke-6 tahun lalu. Bahkan keluarga kekaisaran dan beberapa klan besar di kota kekaisaran tidak memiliki monster seperti itu yang muncul di tengah-tengah mereka dalam beberapa tahun terakhir. Bakat alami seperti itu sudah bisa dibandingkan dengan siswa yang masuk Akademi Paladin tahun lalu, Su King. Su King adalah eksistensi yang secara publik diakui sebagai siswa jenius Akademi Paladin dengan bakat alami tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Itu kamu. Tiba-tiba, sesosok berjalan dengan cepat dari jauh. Suara ini memancarkan kombinasi kemarahan dan kegembiraan yang saling bertentangan. Duan Lingtian menoleh ketika dia mendengar suara itu. Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah sepupu Duan Lingxing, Duan Rong. Duan Rong berjalan dengan cepat sebelum menatap Duan Lingtian dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan menjadi murid di Akademi Paladin. Sekarang mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi." Bersembunyi. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, dan sudut mulutnya menahan senyum menghina. "Kamu bilang aku bersembunyi darimu. Sebagai orang yang kalah dariku, apakah kamu bahkan layak?" Ekspresi Duan Rong menjadi muram saat dia berteriak, dengan suara rendah, "Singkat cerita, kamu sudah mati. Percayalah, aku bisa memberimu kematian sekarang." Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia diancam oleh Duan Rong. Niat membunuh yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya untuk menyelimuti Duan Rong ketika dia mengambil langkah maju, menyebabkan wajah Duan Rong menjadi pucat pasi sebelum melarikan diri dengan panik. "Duan Lingtian, siapa dia? Mengapa sepertinya dia memiliki permusuhan yang besar dan kebencian yang mendalam padamu?" Xiao Yu bertanya, "Hanya seorang murid yang boros." Duan Lingtian mengangkat bahu sebelum berbicara tentang konflik antara Duan Rong dan dirinya sendiri. Keponakan dari tuan kedua klan Duan. Murid Xiao Yu mengerut. Dia telah memperoleh pemahaman yang cukup tentang berbagai klan di dalam kota kekaisaran selama waktu setengah bulan terakhir ini, dan dengan demikian sangat jelas tentang kemampuan master kedua klan Duan. "Duan Lingtian, butuh bantuan." Tatapan Suli menjadi dingin saat dia melihat Duan Rong yang jauh. Pedang di tangannya sepertinya siap untuk melepaskan sarungnya kapan saja. "Itu tidak perlu, itu hanya badut." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan Duan Rong meskipun yang berdiri di belakang Duan Rong adalah tuan kedua klan Duan, Duan Rulei. Jika dia takut, maka dia tidak akan memasuki Akademi Paladin dengan penampilan aslinya ketika dia sudah tahu bahwa Duan Rong adalah siswa di Akademi Paladin tahun ini. Jika dia datang dengan menyamar, Duan Rong sama sekali tidak mungkin mengenalinya. Bab 147, Departemen Mastermin Bintang, Sima Changfeng. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Alis Xiao Sun merajut, tetapi mirip dengan Duan Lingtian dan Suli, dia tidak memperhatikan Duan Rong, karena Duan Rong paling banyak adalah murid keluarga cabang dari klan Duan, dan dengan demikian jauh dari sebanding dengan dia dalam hal status. "Saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak siswa perempuan." Tatapan Tianhu tertuju pada sekelompok siswa perempuan yang berkumpul di sisi lain dari lapangan latihan seni bela diri yang luas. Adapun siswa laki-laki, mereka berkumpul di dekat kelompok Duan Lingtian. "Apakah kalian tahu untuk apa kita berkumpul di sini?" Duan Lingtian bertanya. "Tidak, kami juga mengikuti kerumunan itu." Tianhu menggelengkan kepalanya. Dia dan Suli jelas mirip dengan Duan Lingtian dan telah mengikuti yang lain untuk tiba di sini. Xiao Sun dengan ringan tersenyum sambil berkata, "Kami berkumpul di sini sekarang justru dengan alasan untuk memudahkan kami memilih jurusan kami." Dalam waktu singkat, ketika hampir semua orang telah berkumpul, seorang guru akan datang. Saat itu juga, kita akan dihadapkan dengan pilihan penting dalam hidup kita. Kedua departemen dalam Akademi Paladin berjalan di dua jalur yang berbeda. Apalagi, kurikulum yang ditawarkan Akademi Paladin kedua departemen juga sangat berbeda.
Berbicara tentang memilih departemen, apakah Anda semua sudah memutuskan departemen Anda? Mata Tianhu bersinar saat dia bertanya pada Duan Lingtian dan yang lainnya. Xiao Yu dengan ringan tersenyum saat dia berkata, Xiao Sun dan aku memilih departemen Star Mastermind. Xiao Sun mengangguk, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Kalau begitu kalian berdua berbeda dariku. Aku memutuskan untuk memilih departemen umum bintang. Tianhu tersenyum. Kita bisa tahu. Duan Lingtian menilai Tianhu dengan pandangan sekilas sebelum tertawa. Benarkah, kamu tidak hanya membuat komentar bodoh, kan? Kalau begitu, beritahu aku, departemen apa yang dipilih Suli? Tianhu bertanya, bukankah sudah jelas, dia secara alami akan memilih departemen umum bintang sepertimu, kata Duan Lingtian dengan nada datar. Suli seperti pedang tajam dengan semangat yang menekan, jika orang seperti itu berada di medan perang, dia benar-benar akan menjadi mesin pembantaian dan menyebabkan pasukan musuh ketakutan. Suli, kamu tidak benar-benar memilih departemen umum bintang juga, kan? Tianhu bertanya, apa? Ada masalah? Tatapan Suli seperti pedang saat dia menatap Tianhu. Masalah apa yang akan saya miliki? Saya hanya sedikit terkejut, Tianhu tertawa malu. Jika dikatakan bahwa dia yang baru saja tiba di Camp Genius tentara darah besi hari itu masih mampu bersaing dengan Suli saat itu, maka dia yang sekarang sudah jauh tertinggal dari Suli. Duan Lingtian, bagaimana denganmu? Kamu mungkin harus sama dengan Suli dan aku dan memilih departemen umum bintang, kan? Tianhu bertanya, dan diikuti oleh pertanyaannya, tatapan Suli, Xiao Yu, dan Xiao Sun semua tertuju pada Duan Lingtian. Di bawah tatapan 4 orang, mulut Duan Lingtian hanya perlahan mengeluarkan 3 kata, Departemen Mastermin Bintang. Departemen Mastermin Bintang. Mereka semua sedikit terkejut dan merasa bahwa dengan kekuatan Duan Lingtian, akan sangat sia-sia jika dia memasuki Departemen Star Mastermind. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum terhadap reaksi terkejut mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian adalah spesialis senjata yang tangguh, jadi spesialisasinya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Departemen Umum Bintang. Jadi, dalam kehidupan ini, jika dia sekali lagi memilih Departemen Umum Bintang, itu akan sia-sia. Karena itu, dia memilih Departemen Star Mastermind. Para guru Akademi Paladin telah tiba. Tatapan tajam Duan Lingtian memperhatikan 2 pria parubaya yang berjalan dengan cepat dari jauh. Pada saat yang sama, ada 2 wanita muda yang berjalan ke kelompok siswa perempuan. Mereka jelas adalah guru dari Akademi Paladin juga. Selamat siang, semuanya. Saya adalah guru dari Departemen Umum Bintang Akademi Paladin, Niu Mang. Di antara 2 pria parubaya, suara lelaki berjanggut kekar itu seperti guntur yang meledak, menyebabkan rebut siswa di dekatnya terluka. Niu Mang ini mungkin mengembangkan keterampilan bela diri yang mirip dengan auman singa. Duan Lingtian sedikit terkejut. Di antara keterampilan bela diri ofensif, ada sebagian outlier yang disebut keterampilan bela diri suara. Umumnya, hanya seorang seniman bela diri di atau di atas Naschen Soul Stage akan mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan bela diri yang sehat, dan selama pertempuran yang sebenarnya, serangan tak terduga menggunakan keterampilan bela diri suara akan mampu menyebabkan linglung sepersekian detik pada lawan. Terkadang, selama pertempuran, linglung sepersekian detik lebih cukup untuk menentukan hasilnya. Selamat siang, semuanya. Saya adalah guru Departemen Star Mastermind, Sima Changfeng. Dibandingkan dengan Niu Mang, pria parubaya lainnya jelas lebih halus dan luar biasa. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dengan hiasan kepala sutra dan kipas bulu di tangannya, dan memiliki sikap yang sangat anggun. Sekarang, para siswa yang memilih Departemen Star General, berkumpul di belakangku. Dan mereka yang memilih Departemen Star Mastermind, berkumpul di belakang Guru Sima. Niu Mang berbicara sekali lagi dan langsung ke intinya. Segera, sekelompok siswa laki-laki mulai bergerak. Lihat kalian bertiga nanti. Tianhu menyapa kelompok 3 Duan Lingtian dan Suli mengangguk kepada ketiganya juga sebelum mereka berdua pergi untuk berkumpul di belakang Niu Mang. Adapun kelompok 3 Duan Lingtian, mereka saling melirik sebelum menuju untuk berkumpul di belakang Sima Changfeng. Begitu sedikit orang untuk Departemen Star Mastermind. Duan Lingtian melirik pertemuan Departemen Umum Bintang, lalu dia melihat sekelilingnya dan sedikit terkejut. Jumlah siswa yang masuk Akademi Paladin tahun ini adalah 116. Di antara mereka, ada sekitar 100 siswa laki-laki,
dan saat ini ada lebih dari 80 laki-laki berkumpul untuk Departemen Umum Bintang, sedangkan di Departemen Star Mastermind, bahkan tidak ada 20 orang. Sima Changfeng dan Niu Mang jelas tidak terkejut dengan hasil ini. Siswa yang memilih Departemen Star Mastermind, ikuti aku. Di bawah panggilan Sima Changfeng, kelompok 3 Duan Lingtian dan siswa Departemen Mastermind Bintang lainnya mengikuti di belakang. Adapun siswa Departemen Umum Bintang, mereka malah tetap di tempat. Bahkan jika kamu memilih Departemen Star Mastermind, kamu tidak dapat menghindari kematian. Duan Rong berada di antara kelompok siswa Star General Departemen, dan matanya menatap sosok Duan Lingtian yang menghilang dengan niat membunuh yang kuat. Duan Lingtian dan sekelompok siswa baru dibawa ke ruang kelas yang luas oleh Sima Changfeng. Duduk. Sima Changfeng berjalan ke atas podium dan dengan lemah mengangguk ke 18 orang yang memasuki kelas. Duan Lingtian juga duduk. Tatapan Sima Changfeng menyapu melewati sekelompok pemuda sebelum perlahan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah guru untuk Departemen Star Mastermind untuk tahun Anda. Saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi dalang yang memenuhi standar. Sekarang, siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku apa itu dalang? Tatapan tenang Sima Changfeng tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan kebijaksanaan saat dia berbicara. Begitu Sima Changfeng selesai berbicara, seorang siswa berdiri dan berkata, seorang dalang adalah seseorang yang tersembunyi di balik layar dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Selama masa damai, ia mampu mengatur tanah di bawahnya, sedangkan pada masa perang, dia mampu memetakan strategi dan mengendalikan segalanya, memusnahkan pasukan musuh dengan sedikit usaha. Tatapan semua siswa yang hadir, termasuk Duan Lingtian, jatuh ke pemuda itu. Terlalu tak tahu malu. Bukankah ini pendahuluan di buku pegangan siswa? Itu bekerja. Banyak siswa yang terdiam. Sima Changfeng menekan tangannya untuk memberi isyarat kepada para siswa untuk duduk kembali sebelum berkata dengan acuh tak acuh, tepat, seperti yang dikatakan buku pegangan siswa. Memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan menyusun strategi adalah inti dari dalang. Departemen Star Mastermind, yang akan saya ajarkan kepada kalian semua adalah bagaimana menjadi seorang mastermind yang memenuhi standar. Kalian semua harus ingat bahwa seorang dalang dapat membuat sang jenderal tidak terkalahkan tetapi juga dapat membuat seorang jenderal dimusnahkan. Terkadang, satu keputusan dalang dapat menentukan nasib sang jenderal. Saat dia berbicara sampai titik ini, ekspresi Sima Changfeng menjadi serius. Duan Lingtian sangat setuju dengan apa yang dikatakan Sima Changfeng. Jika Anda menganggap jenderal sebagai anggota tubuh seorang seniman bela diri, yang digunakan untuk mengeksekusi keterampilan bela diri dan menghindari serangan, maka dalangnya adalah mata seniman bela diri, yang mampu mendapatkan wawasan tentang segala hal. Ini sangat penting. Hari ini, kelas pertama yang akan saya berikan kepada Anda semua adalah tentang bagaimana menghadapi salah satu jenis keadaan di medan perang. Tatapan Sima Changfeng dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia perlahan bertanya, jika pasukan musuh lebih kuat dariku, dan musuh mengetahui situasiku, selain metode serangan menyelinap yang paling mudah, strategi apa yang bisa digunakan untuk menghancurkan pasukan musuh? Jika pasukan musuh lebih kuat dariku, dan musuh mengetahui situasiku. Selain Duan Lingtian, yang matanya berkilat dan tampak percaya diri, para siswa yang tersisa bergumam pada diri mereka sendiri dan tak henti-hentinya merenung. Tatapan Sima Changfeng turun ke Duan Lingtian tak lama. Dia telah lama memperhatikan siswa ini, ketika seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun menonjol di antara sekelompok pemuda berusia 20 tahun. Sekarang dia memperhatikan sikap pemuda itu, hatinya tersentak. Mungkinkah dia memikirkan strategi begitu cepat? Setelah beberapa saat, tatapan Sima Changfeng jatuh ke Duan Lingtian saat dia bertanya, melihat penampilanmu, sepertinya kamu telah mencapai kesimpulan. Sudahkah kamu memikirkan strategi? Untuk sesaat, semua siswa termasuk Xiao Yu dan Xiao Sun, memandang Duan Lingtian. Dia bisa memikirkan cara, itu lelucon, kan? Dia terlihat seperti anak kecil, cara apa yang mungkin dia miliki? Beberapa siswa melirik Duan Lingtian dengan tidak setuju. Alis Duan Lingtian berkerut saat dia berdiri dan langsung ke intinya. Jika saya menghadapi situasi seperti ini, saya akan menggunakan strategi, menyeberangi laut sambil menipu langit, dengan sengaja dan berulang kali menggunakan metode terselubung untuk membingungkan dan menipu musuh, menyebabkan mereka lengah sebelum saya tiba-tiba menyerang untuk meraih kemenangan. Jika seseorang dari bangsa Hua dari kehidupan sebelumnya hadir,
mereka akan langsung bereaksi dan menyadari bahwa apa yang Duan Lingtian bicarakan sekarang adalah siasat pertama dari 36 siasat, menyeberangi laut sambil menipu surga. Pupil mata Sima Chang Feng mengerut. Dia sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa pemuda berbaju ungu ini akan mampu menghasilkan strategi yang bagus, tetapi strategi yang dibicarakan oleh pemuda berbaju ungu sekarang sangat selaras dengan pikirannya di beberapa area. Ini menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, apakah ini benar-benar hanya seorang pemuda berusia 18 tahun. Menyeberangi laut sambil menipu surga. Luar biasa, luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, Xiao Sun dengan hati-hati menikmatinya sejenak. Dia adalah yang pertama di antara kelompok pemuda yang bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Duan Lingtian. Ini, beberapa siswa yang memandang rendah Duan Lingtian sebelumnya tercengang. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu memang strategi yang sangat bagus. Lagi pula, jika ada orang yang berulang kali tertipu, mereka pasti akan lengah. Ini adalah sifat manusia. Bagus. Bagus, strategi yang bagus, menyeberangi laut sambil menipu surga. Sima Chang Feng tertawa terbahak-bahak sebelum dia melihat Duan Lingtian dan bertanya, siapa namamu? Bab 148, Siswa Kelas Tinggi. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk kepada Sima Chang Feng saat dia menjawab. Duan Lingtian, alis Sima Chang Feng berkerut. Dia sedikit terkejut. Kamu adalah keturunan langsung klan Duan. Selain Xiao Yu dan Xiao Sun, siswa lain yang agak akrab dengan klan Duan Kota Kekaisaran juga memandang Duan Lingtian sebagai keturunan langsung klan Duan di generasi ini semuanya memiliki nama Ling. Namun, semua siswa, termasuk Sima Chang Feng, merasa sedikit aneh. Jika Duan Lingtian benar-benar anggota klan Duan, dia mungkin bukan siapa-siapa. Selain itu, tidak menyebutkan bagaimana strategi yang dia bicarakan sebelumnya lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia cerdas dan banyak akal, hanya bisa masuk Akademi Paladin pada usia 18 tahun juga sangat langka. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika darah yang mengalir melalui nadinya adalah darah keturunan langsung klan Duan? Klan yang dingin dan terpisah itu adalah sesuatu yang dia hina. Duduk, Sima Chang Feng mengangguk. Jika Duan Lingtian bukan murid klan Duan, maka dia bisa mengerti mengapa dia tidak pernah mendengar tentang dia. Kerajaan Langit Merah Tua mencakup wilayah yang luas, dan ada banyak orang yang bermarga Duan, jadi ini bukanlah hal yang aneh. Murid-murid lain menghela nafas lega. Jika dia adalah murid klan Duan, namanya mungkin sudah menyebar ke seluruh kota kekaisaran sejak lama. Namun, bahkan jika dia bukan murid klan Duan, bisa lulus salah satu ujian di 18 kabupaten pada usia seperti itu memang mengerikan. Banyak siswa melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit ketakutan. Duan Lingtian ini, tidak hanya dia memiliki bakat alami yang hebat di martial Dao, dia juga memiliki pikiran yang cerdas. Strategi menyeberangi sungai sambil menipu surga, untuk berpikir dia bisa memikirkan strategi seperti itu. Saat Xiao Sun melirik Duan Lingtian, perasaan kagum muncul dalam dirinya. Tatapan Xiao Yu berkedip. Meskipun dia terkejut dengan strategi yang Duan Lingtian bicarakan, ketika dia memikirkan semua keajaiban berulang yang diciptakan Duan Lingtian, dia merasa nyaman. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian sedikit aneh. Sementara itu, suara Sima Chang Feng terdengar. Strategi Duan Lingtian menyeberangi sungai sambil menipu surga dapat dianggap sempurna. Bahkan rencana yang saya pikirkan mengandung beberapa esensi dari strategi menyeberangi sungai sambil menipu langit. Secara keseluruhan, rencana saya tidak bisa bandingkan dengan strateginya menyeberangi sungai sambil menipu surga. Hua, suara Sima Chang Feng baru saja memudar ketika seluruh kelas meledak. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa guru Departemen Mastermind Bintang yang bermartabat dari Akademi Paladin benar-benar akan menunjukkan rasa malu akan inferioritasnya kepada seorang siswa baru. Namun, dengan beberapa pemikiran, mereka sampai pada pemahaman. Strategi yang dibicarakan Duan Lingtian memang layak untuk dikagumi, itu tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Guru ini tampaknya sedikit menarik. Duan Lingtian memfokuskan pandangannya ke Sima Chang Feng dan sedikit terkejut. Biasanya, seorang guru akan sangat mementingkan menjaga harga diri mereka dan sama sekali tidak akan mengakui diri mereka lebih rendah dalam aspek apapun dari seorang siswa, tetapi Sima Chang Feng, bagaimanapun, berperilaku jujur dan terbuka dan tidak merasa sedikit pun malu.
Sikap yang begitu mengagumkan. Dalam waktu singkat, waktu sepanjang pagi berlalu dalam kuliah panjang Sima Changfeng. Hebatnya, kuliah Sima Changfeng sangat menarik dan banyak interaksi, jadi sepanjang pagi, sebenarnya tidak ada satupun mahasiswa baru di antara 18 mahasiswa yang tertidur. Luasnya pengetahuan Sima Changfeng adalah sesuatu yang bahkan Duan Lingtian tidak bisa tidak mengaguminya. Saat hampir tengah hari, Sima Changfeng mengumpulkan bukti kualifikasi Duan Lingtian dan siswa lainnya sebelum membagikan lencana kecil dan halus yang sama di kedua sisi. Selain memiliki beberapa pola di tepinya, bagian tengahnya diukir dengan dua kata, Akademi Paladin. Ini adalah lencana siswa Akademi Paladin. Kamu dapat menggunakan lencana ini untuk keluar masuk Akademi Paladin. Saat Sima Changfeng berbicara sampai saat ini, matanya, yang baru saja dipenuhi dengan kebijaksanaan, tiba-tiba menjadi sedikit galak. Namun, jika seseorang menggunakan lencana ini dan menggunakan nama siswa Akademi Paladin untuk menggertak orang yang tidak bersalah dan melakukan kejahatan yang melanggar hukum, maka Akademi Paladin berhak untuk mendapatkan kembali lencana tersebut dan mengeluarkannya dari Akademi Paladin. Peringatan Sima Changfeng menyebabkan beberapa siswa yang berencana menggunakan lencana ini untuk pamer nanti dengan cepat menghilangkan pikiran yang baru saja muncul. Mereka semua telah menghabiskan upaya yang luar biasa untuk memasuki Akademi Paladin, dan hanya mereka yang bebas dari kesulitan yang mereka hadapi. Sekarang mereka telah menjadi siswa Akademi Paladin, mereka menjadi pusat perhatian dan bahkan membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Jika mereka dikeluarkan dari Akademi Paladin, maka itu akan sangat kehilangan muka. Akademi Paladin dibagi menjadi 6 kelas, dan kalian semua adalah siswa baru kelas 1. Siswa baru kelas 1 memiliki kelas selama 5 hari dan istirahat selama 2 hari. Menurut peraturan sekolah, siswa Departemen Star Mastermind akan memiliki kelas di pagi hari, makan siang di kafetaria akademi pada siang hari, dan memiliki waktu aktivitas pribadi gratis di lapangan latihan seni bela diri di sore hari, di mana mereka dapat mendiskusikan dao bela diri atau berdebat dengan yang lain, tetapi tidak diperbolehkan untuk membahayakan kehidupan orang lain. Sima Changfeng pergi setelah selesai. Xiao Sun berdiri dan berkata kepada Duan Lingtian dan Xiao Yu, ayo makan. Mereka bertiga menuju ke kafetaria akademi, di mana mereka menemukan meja kosong dan duduk di sekitarnya. Kafetaria di Akademi Paladin mirip dengan restoran di kota. Tak lama, seorang petugas berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apa yang ingin Anda miliki? Mereka bertiga memesan beberapa hidangan dan sebotol anggur. Pengetahuan Guru Sima sangat luas, dan dia mengagumkan, kata Xiao Yu. Memang, Duan Lingtian setuju dengannya. Xiao Sun melirik Duan Lingtian dengan tatapan aneh. Duan Lingtian, Xiao Yu mengatakan dia mengagumi Guru Sima tidak aneh bagiku, tapi kamu, siapa yang bisa memikirkan strategi yang menyebabkan Guru Sima malu dengan inferioritasnya, juga mengagumi Guru Sima. Semakin dia menikmati strategi menyeberangi sungai sambil menipu surga yang disajikan Duan Lingtian sebelumnya di kelas, semakin dia merasa itu sangat dalam dan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Strategi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diterapkan di medan perang, itu juga bisa digunakan di berbagai tempat yang berbeda, dan itu adalah strategi yang sangat praktis. Jejak rasa malu muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Sun, karena strategi menyeberangi sungai sambil menipu surga bukanlah sesuatu yang dia pikirkan melainkan didasarkan pada 36 siasatnya, kehidupan sebelumnya. Sekarang Xiao Sun mengatakan bahwa dialah yang memikirkannya, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Tak lama, para siswa yang tiba di kantin bertambah banyak. Di antara siswa tersebut, ada yang berusia 20 tahun siswa baru, dan ada juga yang berusia di atas 20 tahun dan merupakan siswa kelas atas. Dalam waktu singkat, aula kafetaria yang luas dipenuhi orang, dan beberapa siswa hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Duan Lingtian, suara yang familiar terdengar dari jauh. Itu adalah Tianhu dan Su Li yang telah tiba. Meski mejanya tidak terlalu besar, dengan sedikit remasan, masih bisa muat untuk mereka berlima. Kenapa kalian semua sangat terlambat? Duan Lingtian sedikit terkejut. Jangan menyebutkannya, ada banyak orang di Departemen Umum Bintang kami, jadi dibagi lagi menjadi 2 kelas, dan kami tidak beruntung untuk dibagi ke dalam kelas Niumang. Niumang itu aneh. Dia hanya berbicara secara singkat tentang Dao menjadi seorang jenderal di kelas sebelum menyeret kami ke lapangan latihan seni bela diri untuk berlari, dan kami berlari sepanjang pagi. Saya sangat lelah.
Tianhu mengutuk saat dia berbicara. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pakaian di tubuh Tianhu basah oleh keringat. Xiao Yu melirik Su Li yang tampak duduk santai di sana dan menggoda, "Tianhu, kamu yang tidak bisa mengatasinya, kan?" Su Li sepertinya tidak kehabisan napas atau memerah. "Sepertinya tidak, menjadi seburuk yang Anda katakan. Bisakah aku membandingkannya dengan dia? Dia seorang Frey." Tianhu baru saja akan menyebut Su Li aneh ketika dia melihat tatapan Su Li, yang seperti pedang, melihat ke arahnya, dan dia buru-buru menutup mulutnya. "Dengan kata lain, Departemen Star Mastermind kami jauh lebih santai daripada milikmu. Kami menikmati duduk di kelas sepanjang pagi." Xiao Sun tertawa. "Jika saya tahu lebih awal, saya akan memilih Departemen Star Mastermind," kata Tianhu dengan sedikit menyesal. Su Li mendengus dingin dan dengan nada menghina berkata, "Apakah kamu cocok untuk itu?" Duan Lingtian dan yang lainnya mulai tertawa. Jika Tianhu benar-benar menjadi dalang yang memetakan strategi, itu memang akan cukup sulit baginya. Tak lama, hidangan panas yang mengepul tiba, dan Duan Lingtian meminta 2 pasang sumpit lagi kepada petugas. Mereka berlima baru saja mengambil sumpit dan hendak makan. "Hei, kalian berlima, taruh perak untuk makanan ini, lalu kalian bisa pergi." Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memecah kedamaian di meja Duan Lingtian. Wajah Duan Lingtian tenggelam saat dia melihat ke arah orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda berusia di atas 20 tahun, dan ada 3 pria muda lainnya dengan usia yang sama di belakangnya. Berdasarkan tebakan Duan Lingtian, 4 orang ini seharusnya adalah siswa kelas 2. "Tidak ada yang salah denganmu, kan?" Mata Tianhu melotot dengan matanya yang besar. Dia tidak sedikit pun takut saat dia melihat pria muda yang memimpin. "Nak, aku memintamu untuk meninggalkan uangmu dan pergi. Apakah kamu tidak mendengarku?" Ekspresi pria muda yang memimpin itu tenggelam. Tahun lalu, ketika dia dihadapkan pada ancaman seorang siswa kelas atas, meskipun dia yang saat itu masih mahasiswa baru, merasa seperti menolak untuk patuh, dia tetap dengan patuh meletakkan uangnya dan pada akhirnya pergi. Sekarang sekelompok siswa baru telah tiba di akademi, dan dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat membuang berat badannya sebagai siswa kelas yang lebih tinggi, tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar bertemu seseorang yang akan menolak untuk menyerah. Karena itu, dia sedikit malu. "Kami memintamu untuk bercinta, tidakkah kamu dengar? Ingatlah untuk meletakkan perak untuk makanan ini. Anggap saja itu sebagai penghormatan kepada kami, dan di masa depan kami akan melindungimu di akademi." "Apa yang kamu lihat? Sialan!" Para pemuda lainnya berbicara saat mereka memelototi kelompok Duan Lingtian dengan marah. Duan Lingtian, sambil melihat sekeliling, memperhatikan bahwa ada banyak siswa baru yang menghadapi kondisi serupa. Sebagian besar siswa baru memilih untuk menelan penghinaan dan penghinaan diam-diam dengan pergi setelah meletakkan perak mereka dan memberikan piring dan anggur yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri kepada siswa kelas yang lebih tinggi. Ada lalat menjijikkan di mana-mana akhir-akhir ini, sangat menyebalkan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum menjepit makanan dan makan, sama sekali mengabaikan siswa kelas atas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, Tianhu, yang kemarahannya meningkat dengan cepat, tertegun sejenak dan tidak bisa menahan tawa. "Ya, saya tidak berpikir bahwa lalat begitu miskin akhir-akhir ini. Mereka bahkan tidak punya uang untuk makan. Cek tes, jika Anda bertanya kepada saya, tidak masalah jika Anda tidak punya uang, hanya berlututlah dan nyanyikan beberapa lagu, mungkin tuan muda ini akan senang dan akan memberimu sedikit uang receh." Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian dan Tianhu, Xiao Yu dan Xiao Sun tertawa terbahak-bahak. Mereka berhenti memperhatikan keempat siswa kelas atas yang menatap mereka dengan marah, mereka memikirkan urusan mereka sendiri dan mulai makan. Adapun Su Li, dia menyapu makanan di atas meja dengan ekspresi dingin tanpa fluktuasi emosinya. Kalian semua," ekspresi pria muda yang memimpin dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu, dan kemarahan di matanya melonjak. Bab 149, Menerima Tantangan Su Li. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Bagus sekali. Tunggu saja. Meskipun pemuda yang memimpin sangat marah dan berharap tidak lebih dari menjatuhkan 5 siswa baru di depannya, dia masih tidak berani bergerak di dalam kafetaria. Kafetaria ini adalah bisnis di bawah Wakil Dekan Akademi Paladin, dan kelompok pelayan di dalam kafetaria adalah mata dan telinga Wakil Dekan. Karena itu,
Jika dia menyerang seseorang di dalam kafetaria ini, bahkan jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia masih akan menghadapi hukuman yang mengerikan. Bahkan sampai dia bisa dikeluarkan dari Akademi Paladin. Di Akademi Paladin, dekan hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya. Bahkan di antara siswa kelas 6, tidak banyak yang pernah melihat dekan secara langsung, dan sebagian besar waktu adalah dua wakil dekan yang bertanggung jawab. Wakil dekan memiliki otoritas mutlak. 4 siswa kelas yang lebih tinggi dengan cepat meninggalkan meja Duan Lingtian dan berjalan ke meja terdekat. Setelah mereka menyuruh para siswa meninggalkan uang dan enyah mereka, mereka langsung duduk dan mulai menelan makanan, sambil tidak lupa untuk sesekali menatap meja Duan Lingtian dengan dingin, seolah-olah mereka sangat takut kelompok Duan Lingtian akan menghilang di depan mata mereka. Kelompok 5 Duan Lingtian tidak memperhatikan mereka, mereka terus makan dan minum dengan sangat puas. Kenyang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian makan kenyang dan bersendawa dengan senyum puas. Xiao Yu dan yang lainnya juga sudah makan kenyang. Ayo jalan-jalan untuk mencerna makanan kita. Duan Lingtian berdiri dan memimpin saat mereka berlima perlahan berjalan keluar dari kafetaria. Seperti yang diharapkan, 4 siswa kelas atas yang sudah lama melahap makanan mereka mengikuti kelompok Duan Lingtian dan meninggalkan kafetaria, lalu mereka mengepung kelompok Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak terkejut dikelilingi oleh mereka. Sudut mulutnya menahan senyum. Karena kalian siswa baru tidak tahu aturannya, sebagai seniormu, kami akan mengajarimu aturan dengan benar hari ini. Pria muda yang memimpin memiliki wajah yang sepertinya tertutup lapisan es, memancarkan aura dingin yang menekan. 3 pemuda lainnya juga menatap tajam ke arah kelompok 5 Duan Lingtian. Su Li meraih pedang terselubung di tangannya saat matanya menatap mereka. Persetan, katanya, dengan suara dingin dan acuh tak acuh yang seperti keluar dari lubang es. Nada suaranya mengejutkan indera mereka. Keempat pemuda itu tertegun sejenak sebelum meledak dengan wajah penuh amarah. Mereka adalah siswa kelas 2, tetapi sekarang mereka benar-benar diinjak-injak oleh siswa kelas 1. Jika berita ini menyebar, bagaimana mereka akan bertahan di Akademi Paladin di masa depan? Nak, kamu mencari kematian. Wajah pemuda di dekat Su Li tenggelam, lalu dia meledak marah dan tubuhnya melintas ke arah Su Li. Di atasnya, 8 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Tingkat ke-6 dari tahap pembentukan inti. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa kemalangan akan menimpa siswa kelas yang lebih tinggi ini. Bang! Pria muda itu menepuk telapak tangannya saat energi asalnya mengembun. Dia sepertinya membentuk lapisan api energi asal di telapak tangannya yang memancarkan aura terbakar, dan itu bergerak untuk menyelimuti Su Li. Telapak api mendalam Hao Ji layak menjadi keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan, energi asalnya hampir benar-benar mengembun menjadi api. Murid kelas 1 ini berani arogan dan bersikap cool di depan kita. Dia nyari maut. 2 pemuda lain yang mengepung kelompok Duan Lingtian mencibir, namun, di saat berikutnya, senyum di wajah mereka benar-benar membeku. Suara mendesing. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Su Li bergerak. Seutas cahaya pedang bersiul sebelum langsung kembali ke sarungnya dengan dentang. Pada saat ini, pemuda yang mengeksekusi Profound Flame Palm ke arah Su Li tiba-tiba mengeluarkan tangisan nyaring yang menyedihkan. Seutas darah segar dengan keras keluar dari pergelangan tangannya, dan energi asal di telapak tangannya yang lemah menghilang, lalu tubuh pemuda itu bergerak maju karena momentum sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. 3 pemuda lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Mereka memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. 10. Kekuatan 10 mamut kuno. Tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Jejak teror muncul di mata mereka saat mereka menatap 10 siluet mamut kuno yang perlahan menghilang di atas pemuda itu dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, mereka merasa seperti benar-benar menginjak keberuntungan. Jumlah siswa baru kelas 1 yang berada di tingkat ke-7 tahap inti asal dapat dihitung dengan tangan, namun, 1 justru ditemui oleh mereka. Meskipun mereka adalah siswa kelas 2, selama tahun mereka berada di bawah kelompok siswa mereka. Bahkan setelah berada di Akademi Paladin selama 1 tahun, mereka telah terjebak di tingkat ke-6 tahap pembentukan inti karena hambatan, dan mereka masih tidak dapat menembus ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Beberapa siswa yang mengikuti mereka keluar dari kafetaria untuk menonton pertunjukan, tidak peduli apakah mereka siswa baru atau siswa lama, mereka semua tercengang. Tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti.
Dan dia bahkan murid baru. Tatapan mereka turun satu persatu ke sosok dingin yang memegang pedang terselubung di lengannya. Keterampilan pedang Su Li bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Duan Lingtian sedikit terkejut. Kecepatan serangan pedang Su Li sebelumnya benar-benar setara dengan seni menggambar pedangnya, dan ketika dieksekusi dengan kultivasi di tingkat ketujuh tahap pembentukan inti, itu bergerak seperti guntur dan cepat seperti kilat. Selain Tianhu, yang tidak merasa itu sedikit tidak terduga, pupil Xiao Yu dan Xiao Sun mengerut dan wajah mereka penuh kejutan, karena mereka jelas tidak menyangka Su Li begitu tangguh. Berdasarkan serangan pedang Su Li sebelumnya, kekuatan Su Li dapat dianggap luar biasa bahkan di antara sebagian besar seniman bela diri formasi inti tingkat ketujuh. Hehe, bukankah kalian bertiga ingin mengajari kami tentang aturan? Untuk apa kamu mundur sejauh ini? Apa? Takut? Tianhu tertawa puas saat dia melihat ketiga pemuda yang sedang mundur. Ketiga pemuda itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka menundukkan kepala karena malu dan mendukung pemuda yang terluka itu sebelum pergi dengan murung. Tianhu memandang Su Li setelah menarik tatapan puasnya dan berkata, sambil menggelengkan kepalanya, Su Li, kamu melepaskannya terlalu mudah. Aku awalnya berpikir bahwa kamu akan memotong tangannya, aku tidak berpikir bahwa kamu hanya akan melakukannya, beri dia luka daging. Ini tidak sepertimu, Huff. Su Li mendengus dingin sebelum dengan dingin berjalan ke depan. Dia tidak memperhatikan Tianhu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tianhu, apakah tendon pergelangan tangan yang terputus hanya menyebabkan cedera daging bagimu? Dia dengan jelas melihat serangan pedang yang dilakukan Su Li sebelumnya. Tangan pemuda itu bisa dianggap lumpuh total. Tendon pergelangan tangan putus. Tianhu tertegun di tempat. Xiao Yu dan Xiao Sun sangat terkejut hingga pupil mereka mengecil. Untuk seorang seniman bela diri, tendon pergelangan tangan yang terputus tidak berbeda dengan lengan mereka yang terputus. Su Li berhenti di jalurnya dan melihat ke belakang untuk melirik Duan Lingtian dengan tatapan penuh dengan niat bertarung yang melonjak. Dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian benar-benar dapat melihat dengan jelas serangan pedangnya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dia pikirkan, kekuatan Duan Lingtian telah meningkat sekali lagi. Kelompok Duan Lingtian berjalan dengan cepat, meninggalkan sekelompok siswa baru dan lama yang sama-sama saling menatap dengan mata yang dipenuhi dengan jejak ketakutan. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu tangguh di antara siswa baru tahun ini. Ingat orang itu dengan benar. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Mereka semua memiliki sedikit rasa takut yang tersisa. Pada saat ini, seorang gadis berpakaian merah dengan mata yang memiliki jejak kesombongan tiada taraf berjalan keluar dari kafetaria. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Dia bertanya kepada para siswa di luar kafetaria, dengan sikap merendahkan dan dengan kudanya yang tinggi. Setiap siswa yang bisa masuk Akademi Paladin adalah orang yang sombong dan arogan, jadi hampir tidak ada yang memperhatikan gadis berpakaian merah itu. Ekspresi gadis berpakaian merah itu langsung tenggelam. Hei, Kakak Li menanyakan sesuatu kepada kalian semua. Apakah kalian semua bisu? Apakah kalian semua tahu apa identitas kakak perempuan Li? Di belakang gadis berbaju merah, seorang gadis berpakaian coklat memelototi siswa di sekitarnya. Biarkan aku memberitahu kalian semua, kakak Li adalah keponakan selir Kekaisaran Ling, kakak sepupu Pangeran kelima. Adik sepupu Pangeran kelima, siswa laki-laki yang hadir bergidik dan mata mereka bersinar. Ketika mereka menatap sekali lagi pada gadis berpakaian merah, wajah mereka penuh dengan sanjungan. Mereka semua tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jadi itu Nona Li. Saya pernah mendengar tentang penampilan cantik Nona Li. Melihat Anda hari ini, reputasi Anda sangat layak. Seorang siswa laki-laki dengan penampilan celaka tersanjung. Ya, Nona Li cantik sejak lahir, benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Saya akhirnya tahu setelah melihat Nona Li hari ini bahwa orang-orang di zaman kuno tidak berbohong. Keindahan yang cukup indah untuk membuat bunga memerah dan bulan bersembunyi dan menyebabkan ikan tenggelam dan burung hinggap, penampakan seperti itu benar-benar ada. Setiap siswa yang tidak memperhatikan Tong Li sebelumnya sekarang tampak seolah-olah mereka adalah banteng pada afrodisiak dan sangat bersemangat, karena mereka semua ingin menggunakan Tong Li sebagai sarana untuk mendapatkan kesempatan untuk menyanjung Pangeran kelima dan bergabung dengannya, rombongan untuk mencari kekayaan. Wajah suram Tong Li sedikit mereda saat dia mendengus dingin, Nona ini menanyakan semua yang kalian lakukan di sini. Dan genangan darah itu, seharusnya ditinggalkan di sana baru-baru ini.
Apa yang terjadi di sini? Seketika siswa laki-laki di sekitarnya mencoba untuk berbicara ketika mereka menjelaskan urutan kejadian. Siswa baru, tingkat ketujuh dari tahap pembentukan inti. Pupil mata Tong Li mengerut saat mereka memancarkan jejak cahaya aneh. Sebenarnya, hampir tidak mungkin baginya untuk lulus salah satu dari 18 ujian kabupaten dan masuk Akademi Paladin dengan bakat alaminya. Satu-satunya alasan dia bisa masuk Akademi Paladin adalah dengan mengandalkan hubungan yang dia miliki dengan keluarga kekaisaran untuk mendapatkan tempat di kuota rekomendasi. Tetapi tujuan sebenarnya yang dia miliki untuk datang ke Akademi Paladin adalah untuk menemukan pengantin pria yang tangguh, karena dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan bersumpah bahwa dia akan menemukan pria yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Sekarang dia telah mendengar tentang pemuda yang menggunakan pedang itu, meskipun dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri, itu masih membangkitkan minat dalam dirinya, minat untuk ingin mengenal pemuda itu. Namun, pada saat ini, Su Li yang ingin dikenal oleh Tong Li telah tiba bersama Duan Lingtian dan yang lainnya di hutan bambu di belakang Akademi Paladin. Kali ini, ketika menghadapi tantangan Su Li, Duan Lingtian menerimanya. Dia tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya untuk membuat Su Li sadar akan kesulitan dan mundur. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membatasi kekuatannya pada kekuatan yang sebanding dengan Su Li. Keterampilan pedang Su Li membangkitkan niat bertarungnya juga. Di hutan bambu yang sunyi dan terpencil, Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tian Hu berdiri di samping dan bertindak sebagai penonton. Duan Lingtian dan Su Li berdiri saling berhadapan. Duan Lingtian memusatkan pandangannya pada Su Li. Pada saat ini, Su Li tampak seperti pedang cepat di matanya, pedang cepat yang akan bersiul kapan saja. Dibandingkan dengan tahun lalu, kultivasi Su Li tidak hanya meningkat dengan cepat, bahkan tingkat keterampilan bela dirinya telah meningkat. Duan Lingtian, hati-hati, kata Su Li dengan suara rendah, dan pada saat berikutnya seluruh tubuhnya bergerak seolah-olah telah berubah menjadi pedang yang cepat. Itu terbang keluar dan melintas ke arah Duan Lingtian. 10 siluet mamut kuno melesat di belakangnya. Ayo, tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia pindah. Teknik gerakan ular roh. Sosok Duan Lingtian tersentak saat dia mengerahkan kekuatan 10 mamut kuno. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi ular yang lincah saat dia bergerak untuk mencegat Su Li. Dalam hal kecepatan, keduanya mengeksekusi teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan, dan dengan demikian sebanding. Xiao Sun tercengang dalam tatapannya karena meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan Duan Lingtian ini luar biasa, ketika dia benar-benar melihatnya, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Bab 150, Terobosan Kekuatan Spiritual. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Suara mendesing, ditemani oleh dua sosok yang sangat cepat yang saling bersilangan, dua lolongan pedang bergema pada saat yang hampir bersamaan. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, dentang, dua pedang yang sangat cepat bertabrakan bersama sebelum terbelah dengan tiba-tiba. Duan Lingtian dan Su Li bertukar posisi sebelum sekali lagi saling berhadapan. Pertunangan pertama mereka sebenarnya seri. Melihat adegan ini menyebabkan Tian Hu bergumam, dua orang aneh. Bahkan Xiao Yu dan Xiao Sun tergerak. Xiao Yu tidak tahu bahwa Duan Lingtian sudah sekuat ini. Xiao Sun bahkan lebih terkejut, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa di antara generasi muda klan Xiao mereka, sama sekali tidak ada seniman bela diri formasi inti tingkat ketujuh yang cocok untuk keduanya yang saat ini terkunci dalam pertempuran. Pedang mereka terlalu cepat, yang bisa dia lihat hanyalah cahaya pedang ungu dan cahaya pedang merah berkedip diikuti oleh suara dentang, dan tidak lebih setelah itu. Duan Lingtian menatap tajam ke arah Su Li saat dia bertanya, Su Li, karena pedangmu adalah senjata roh, mengapa kamu tidak menggunakan amplifikasinya? Bukankah kamu juga tidak menggunakannya? Su Li bertanya secara retoris. Tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia perlahan berkata, saya ingin mengalami Anda yang terkuat. Saya mengerti. Su Li mengangguk, lalu kakinya tersentak dan seluruh tubuhnya diliputi oleh origin energi. Dia sepertinya sekali lagi berubah menjadi pedang yang cepat saat dia bersiul, menendang debu ke udara. Seutas cahaya pedang merah bergerak seperti bayangan, melintas lurus ke arah dada Duan Lingtian. Dalam sekejap mata, 11 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atas Su Li. Mamut ekstra kuno justru amplifikasi dari senjata roh kelas 9 di tangan Su Li. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian memfokuskan pandangannya saat dia melintas.
Kekuatan 10 mamut kuno meledak saat dia langsung pergi untuk mencegat Suli, dan tubuhnya yang fleksibel dan lincah tampak seperti ular roh. Pada saat dia mencegat Suli, siluet mamut ekstra kuno muncul dari udara tipis di atas Duan Lingtian, 11 siluet mamut kuno melesat di belakangnya. Dentang, pedang mereka bertabrakan. Bang! Pada saat yang tepat ini, tangan Suli yang lain menamparkan dengan telapak tangan yang melingkari origin energi yang mengamuk, turun ke tubuh Duan Lingtian. Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri profound rank tingkat tinggi lainnya di tahap kesempurnaan. Teleportasi lebih besar. Duan Lingtian buru-buru mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya. Dia tidak menyangka Suli telah mengembangkan keterampilan bela diri lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Serangan telapak tangan Suli turun ke penghalang ki defensif Duan Lingtian. Penghalang ki defensif Duan Lingtian bergetar, sedangkan telapak tangan Suli yang mendekat bergetar ringan. Kekuatan serangannya langsung dipantulkan kembali kepadanya oleh teleportasi lebih besar Duan Lingtian. Sementara itu, penghalang ki pertahanan Duan Lingtian hancur berantakan. Suara mendesing, dan pada saat yang tepat ini, lengan Duan Lingtian yang lain tiba-tiba berayun lurus seperti ular piton yang mengamuk mengayunkan ekornya. Bang! Organ dalam Suli sudah terguncang oleh serangan balasan dari teleportasi besar Duan Lingtian, dan sekarang pedang di tangan kanannya dihentikan oleh Duan Lingtian. Dia tidak punya cara untuk menghindari lengan Duan Lingtian yang menyapu ke arahnya, jadi dia diledakkan. Untungnya, Duan Lingtian dapat menarik pasukannya tepat waktu, dan dengan demikian mencegahnya dari cedera parah. Sosok Suli terbang keluar, dan ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya dengan susah payah, yang dia rasakan hanyalah darah kehidupan di dalam dirinya yang bergolak. Dia tidak berani ragu untuk buru-buru menarik pil cedera emas kelas 9 dan mengkonsumsinya. Hanya setelah melakukannya dia pulih sedikit. Duan Lingtian menang. Tianhu tercengang. Sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian paling banyak akan bertarung imbang dengan Suli, dan ketika dia melihat telapak tangan Suli menamparkan Duan Lingtian, dia berpikir bahwa Duan Lingtian akan kalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Suli selalu menyembunyikan kekuatannya, dan selain keterampilan pedangnya, dia telah mengembangkan keterampilan bela diri yang mengejutkan lainnya. Tetapi apa yang terjadi pada saat berikutnya menyebabkan hatinya menjadi seperti kereta yang melewati jalan gunung, terus naik dan turun. Duan Lingtian mengeksekusi keterampilan bela diri defensifnya untuk menghentikan serangan telapak tangan Suli, lalu dia mengikutinya dengan ayunan lengannya yang membuat Suli terbang. Ketika dia melihat ekspresi Suli saat ini, dia mengerti bahwa Suli telah kalah. Xiao Yu dan Xiao Sun saling melirik dan keduanya melihat rasa takut di mata masing-masing. Kekuatan Duan Lingtian sebenarnya sangat hebat. Xiao Sun menghela nafas kagum. Aku juga tidak menyangka, baru setahun sejak terakhir kali aku melihatnya, tapi kekuatannya telah meningkat pesat. Tatapan Xiao Yu rumit, karena dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Duan Lingtian tumbuh selangkah demi selangkah. Dari pertama kali Duan Lingtian menonjol selama pertemuan jenius dan mengalahkannya untuk menjadi peringkat teratas di daftar naga tersembunyi hingga ketika dia penuh dengan semangat heroik selama perkemahan jenius. Duan Lingtian berulang kali menciptakan keajaiban dan membuatnya hampir mati rasa. Tanpa sadar, pemuda yang dulunya memiliki kekuatan hanya seuntai di atasnya sekarang jauh di luar jangkauannya. Duan Lingtian, aku tidak berpikir bahwa aku masih akan kalah denganmu setelah 1 tahun. Suli dengan ringan menghela nafas tetapi tidak menjadi sedih, dan niat bertarung di matanya tidak berkurang sedikitpun. Namun, aku akan menjadikanmu targetku, aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Aku akan menunggu untuk melihat. Duan Lingtian mengangguk ringan. Suli adalah seniman bela diri dengan watak paling gigih dan tegas yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dia tidak putus asa dengan kegagalan dan akan menjadi lebih berani saat dia bertarung. Tentu saja, ada banyak sosok serupa dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan semua sosok itu mengukir tempat untuk diri mereka sendiri di dunia ini. Mereka semua adalah tokoh hebat yang namanya dikenal di seluruh negeri. Duan Lingtian yakin bahwa selama hati Suli yang gigih dan teguh terhadap martial Dao tidak binasa, dia pasti akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang namanya dikenal di seluruh negeri di masa depan. Setelah menyimpan pedang fleksibel Valet Myrtle-nya, Duan Lingtian memandang Suli dan Tianhu sambil bertanya, apa rencana Departemen Umum Bintang Anda di sore hari? Tianhu perlahan berkata, Niumang mengatakan untuk berada di kelas tepat waktu. Adapun hal lain selain itu,
saya tidak tahu untuk saat ini, bagaimana dengan kalian semua. Kami memiliki waktu aktivitas pribadi gratis di lapangan latihan seni bela diri di sore hari, dan setelah waktu habis, kami dapat meninggalkan akademi. Xiao Yu tertawa, Departemen Mastermind bintang Anda sangat baik. Tianhu memiliki wajah yang penuh dengan rasa iri, tapi sayangnya dia tidak diciptakan untuk itu. Alis Duan Lingtian dirajut. Sudah waktunya sekarang, ayo pergi. Setelah berjalan keluar dari hutan bambu, Duan Lingtian, Xiao Yu, dan Xiao Sun berjalan menuju tempat latihan seni bela diri. Adapun Suli dan Tianhu, mereka malah berjalan menuju ruang kelas Star General Departemen. Setibanya di tempat latihan seni bela diri, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tidak banyak orang yang hadir. Selain siswa Departemen Mastermind bintang kelas 1 mereka, tampaknya hanya ada siswa Departemen Star Mastermind dari kelas lain. Sepanjang sore, Xiao Yu dan Xiao Sun membahas martial Dao dan berdebat dengan orang lain. Duan Lingtian berbaring di atas pohon besar di luar lapangan latihan seni bela diri dan tidur nyenyak. Pada saat dia bangun, dia memperhatikan bahwa sebagian besar orang di tempat latihan seni bela diri sudah pergi. Duan Lingtian, kamu benar-benar riang, tidur sepanjang sore. Ayo minum. Tanpa sadar, Xiao Yu telah tiba di bawah pohon dan mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Lingtian. Lain hari, aku sudah keluar sepanjang hari-hari ini, jadi keluargaku mungkin khawatir. Duan Lingtian menolak ajakan Xiao Yu. Sebelum dia datang hari ini, dia tidak menyadari bahwa siswa Akademi Paladin tidak diizinkan meninggalkan akademi pada siang hari dan harus tinggal di dalam akademi untuk makan siang. Dengan demikian, kecantikan muda dan tua di rumah pasti akan sangat khawatir. Oke, Xiao Yu tidak bersikeras. Dia meninggalkan Akademi Paladin bersama Xiao Sun untuk kembali ke perkebunan klan Xiao. Duan Lingtian kembali ke halaman rumahnya sendiri, dan seperti yang diharapkan, itu seperti yang dia pikirkan. 3 wanita di rumah sangat mengkhawatirkannya, dan mereka mulai mengajukan berbagai pertanyaan begitu dia memasuki rumah. Baru setelah dia menjelaskan alasannya, ketiga wanita itu menghela nafas lega. Malam itu, setelah makan malam, Duan Lingtian melanjutkan kultivasi teknik penguasa perang 9 naga. Dia terus memiliki perasaan bahwa dia akan segera menerobos, tetapi sepertinya dia kekurangan elemen kritis tertentu. Sudahlah, aku akan pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru, mungkin karena alasan psikologis. Setelah tertidur, saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian, yang berkultivasi seperti biasa, tidak merasakan perlawanan untuk menerobos di dalam hatinya, dan tepat pada saat ini, sebuah adegan yang membuat Duan Lingtian gembira muncul. Bang! Energi asalnya dibebankan melalui kemacetan seolah-olah dibantu oleh para dewa. Seketika, kultivasinya menembus ke tingkat kelima dari tahap pembentukan inti. Apakah mungkin melakukannya seperti ini? Tak perlu dikatakan, ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan bagi Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa perubahan terjadi pada kekuatan spiritualnya sebagai akibat dari terobosan, dan sekarang ketika dia merasakan benda-benda di sekitarnya, mereka tampak jauh lebih jelas. Apakah ini kekuatan spiritual dari seniman bela diri Nas Chen Sol? Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba bersinar. Tuan muda, sudah waktunya untuk sarapan. Suara KR terdengar dari luar ruangan. KR, kalian semua makan dulu, aku akan keluar setelah aku berpakaian. Sementara Duan Lingtian berpakaian, ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali tak henti-hentinya melintas di benaknya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah memilih sebuah prasasti dari ingatan tak terbatas dari Kaisar bela diri kelahiran kembali, sebuah prasasti yang dapat ditulisi dengan kekuatan spiritual dari seniman bela diri yang baru lahir. Ada banyak prasasti pada tingkat ini, tetapi prasasti ofensif menyumbang sebagian besar dari mereka. Adapun prasasti lainnya, Duan Lingtian tidak mempelajarinya, karena perak yang dimilikinya paling banyak cukup untuk membeli bahan untuk menuliskan 3 prasasti yang cukup untuk memusnahkan seniman bela diri Nas Chen Sol. Dia tidak akan menyia-nyiakan peraknya untuk prasasti lain. Hanya prasasti ofensif yang mendasar untuk melestarikan hidup seseorang. Setelah berpakaian, Duan Lingtian tiba di halaman belakang. Biasanya, dia, ibunya, dan kedua gadis itu akan makan di sini. Sebagai pemilik rumah pekarangan, Duan Lingtian secara pribadi membuat peraturan yang menyatakan bahwa selain anggota keluarganya, hanya Xiong Kuan dan Jing Ru yang boleh masuk ke halaman belakang. Li Rou memperhatikan wajah bercahaya Duan Lingtian dan dengan penasaran bertanya, Tian,
apa yang membuatmu begitu senang? Bukan apa-apa, itu hanya terobosan dalam kultivasi saya, kata Duan Lingtian dengan santai. Apa yang dia pedulikan bukanlah terobosan kultivasinya, tetapi terobosan kekuatan spiritualnya. Terobosan kultivasinya hanya akan bisa memberinya kekuatan ekstra dari satu mamut kuno, dan ini tidak seberapa. Tapi terobosan kekuatan spiritualnya, di sisi lain, sudah cukup baginya untuk menuliskan prasasti yang mampu memusnahkan seniman bela diri Nas Chansol. Aku mendengar Siong Kuan mengatakan bahwa ada berita yang telah tersebar di seluruh pusat kota dan menimbulkan banyak diskusi. Berita itu mengatakan bahwa 2 bulan lalu, seorang alkemis kelas 9 berusia 18 tahun muncul di Alchemist Guild. Itu kamu, kan? Li Fei memandang Duan Lingtian dengan senyum palsu. Dia masih ingat bahwa Duan Lingtian pernah meninggalkan rumah dengan menyamar 2 bulan lalu. Dan masalah di persekutuan alkemis tampaknya telah terjadi pada hari itu. Karena kamu sudah menebaknya, mengapa bertanya? Duan Lingtian memutar matanya ke arah Li Fei, lalu tatapannya bergerak ke bawah untuk turun ke sepasang bukit giok yang montok milik Li Fei, dan daerah bawahnya terbakar saat bereaksi. Sebenarnya, sudah cukup lama sejak dia menyayangi gadis kecil ini. Ketika Li Fei memperhatikan tatapan Duan Lingtian, wajah cantiknya yang tiada taranya memerah dan dia memelototi Duan Lingtian.